sini kita akan membahas materi tentang sastra bandingan. Apakah itu sastra bandingan? Jadi, sastra bandingan adalah studi yang membandingkan karya sastra dari berbagai latar belakang, seperti perbedaan bahasa, genre, periode, waktu, dan tempat. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat persamaan, perbedaan, keterkaitan, dan pengaruh antar karya sastra, dan bahkan bisa melibatkan perbandingan antara sastra dengan bidang lain seperti seni, filsafat, dan sejarah. Nah, jadi dengan adanya sastra bandingan ini sangat penting karena dapat membuka cara berpikir yang lebih luas dan pembaca tidak hanya terpaku pada satu karya atau satu budaya, tetapi mampu melihat sastra sebagai cerminan kehidupan manusia secara global. Sastra bandingan merupakan salah satu dari sekian banyaknya pendekatan yang ada di dalam ilmu sastra. Pendekatan sastra bandingan kali pertama muncul di Eropa pada awal ke-19. Ide tentang sastra bandingan ditemukan oleh Sainte-Beuve dalam sebuah artikelnya yang terbit pada tahun 1863. Kemudian adanya tujuan sastra bandingan. Tujuan utama sastra bandingan adalah untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta hubungan antar karya sastra yang berasal dari latar belakang yang berbeda, baik dari segi budaya, bahasa, waktu, maupun pengarangnya. Melalui perbandingan tersebut, pembaca atau peneliti dapat melihat bagaimana suatu tema, gagasan, atau persoalan kemanusiaan diungkapkan dengan cara yang berbeda dalam setiap karya sastra. Perbedaan dan persamaan ini tidak hanya menunjukkan ciri khas masing-masing karya, tetapi juga memperlihatkan adanya pengaruh dan keterkaitan antara suatu karya dengan karya lainnya. Sastra bandingan juga bertujuan untuk memperluas wawasan serta dengan membuka pemahaman bahwa sastra tidak berdiri sendiri melainkan saling berhubungan dalam konteks yang lebih luas dan lintas budaya. Dengan membandingkan berbagai karya sastra, peneliti dapat memahami nilai-nilai universal yang terkandung di dalamnya, seperti nilai kemanusiaan, keadilan, cinta, perjuangan, dan penderitaan. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa meskipun karya sastra lahir dari latar budaya yang berbeda. Selanjutnya, metode penelitian sastra bandingan. Metode penelitian sastra bandingan merupakan seperangkat langkah dan cara ilmiah yang digunakan untuk peneliti serta membandingkan dua atau lebih karya sastra yang memiliki keterkaitan tertentu, baik dari segi tema, genre, latar budaya, maupun periode waktu. Metodologi ini berfungsi sebagai pedoman agar peneliti dilakukan secara sistematis, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dalam penelitian sastra bandingan, peneliti terlebih dahulu menentukan objek penelitian, yaitu karya sastra yang akan dibandingkan, kemudian menentukan fokus bandingan seperti tema, tokoh, alur, latar, gaya bahasa, atau nilai-nilai budaya yang terkandung dalam karya tersebut agar kajian tidak terlalu luas. Selanjutnya, peneliti menggunakan pendekatan atau teori sastra yang sesuai seperti pendekatan temantik untuk membandingkan gagasan utama, pendekatan struktural untuk menganalisis unsur sosial, serta pendekatan interdisipliner yang mengkaitkan sastra dengan bidang ilmu lain. Nah, proses analisis dilakukan secara mendalam dan objektif dengan tidak hanya menyebutkan persamaan dan perbedaan, tetapi juga menjelaskan sebab-sebab munculnya persamaan dan perbedaan tersebut. Langkah awal dalam penelitian sastra bandingan yaitu menentukan objek kajian. Terdapat 6. Yang pertama, menentukan objek kajian. Yang kedua, perumusan masalah penelitian. Yang ketiga, menentukan pendekatan dan teori dalam sastra bandingan. Yang keempat, pengumpulan data. Yang kelima, analisis perbandingan. Dan yang terakhir 6, pentingnya metodologi dalam sastra bandingan. Semua langkah ini menunjukkan bahwa metodologi sangat penting agar penelitian sastra bandingan sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kemudian ruang lingkup sastra bandingan. Ruang lingkup sastra bandingan meliputi perbandingan karya sastra dari berbagai negara, perbandingan antar periode sastra, perbandingan genre, serta hubungan sastra dengan bidang lain seperti sejarah, filsafat, psikologi, dan seni. Luasnya ruang lingkup sastra bandingan membuat kajian ini menarik karena tidak membatasi peneliti hanya pada satu pendekatan, tetapi peneliti bebas mengkaitkan sastra dengan berbagai aspek kehidupan sastra. Hasil kajian menjadi lebih mendalam dan bermakna. Ini beberapa contoh kajian sastra bandingan. Yang pertama yaitu perbandingan antara novel Bumi Manusia dengan tema perjuangan kemanusiaan. Yang kedua, analisis komparatif antara puisi Aku tentang tema identitas diri. Dan yang terakhir, tiga, perbandingan antara drama Roma tentang tema cinta dan konflik. Kesimpulannya adalah sastra bandingan merupakan kajian yang membandingkan karya sastra dari berbagai latar dengan menggunakan metode tertentu untuk memahami hubungan dan makna karya sastra. Melalui kajian ini, peneliti dapat menemukan persamaan, perbedaan, serta keterkaitan antar karya sastra yang lahir dari budaya, bahasa, periode yang berbeda. Sastra bandingan juga membantu memperluas wawasan pembaca terhadap nilai-nilai universal dalam sastra, seperti nilai kemanusiaan, perjuangan, dan cinta. Dengan penerapan metode penelitian yang sistematis dan tepat, kajian sastra bandingan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sastra berbagai cerminan kehidupan manusia serta pesan sastra dalam membangun pemahaman lintas budaya. Sekian materi dari saya, terima kasih.